tugas, 25% UTS, dan 25% UAS. Absensi tidak saya kasih, tapi absensi ini wajib hadir minimal 75%. Jangan sampai Anda tidak bisa mengikuti ujian hanya karena absensi. Itu ya. Materi saya yaitu pertama pendahuluan biasa, kemudian prinsip pembekuan satu logam, kemudian sand casting, kenapa pengecoran menggunakan pasir sebagai media cetaknya saya sampaikan karena hampir 80% pengecoran itu menggunakan sand casting. Kemudian pattern atau pola, jadi untuk membentuk sesuatu itu harus punya pola atau patternnya. Kemudian cetakan dan proses-proses pengecoran. Kemudian riser design atau sistem desain penambah. Kemudian gating system atau sistem saluran, perencanaan sistem saluran. Kemudian casting design, jadi dalam mendesain suatu casting itu tidak sembarangan. Jadi diperlukan suatu desain khusus biar benda yang jadi benda jadinya itu bisa dibuat dengan baik. Kemudian ada nanti saya terangkan tentang vero casting alloy, jadi pengecoran menggunakan baja maupun paduannya. Kemudian non ferrous, jadi pengecoran bukan besi. Kemudian analisis casting defect, jadi analisa cacat cor itu juga akan saya sampaikan. Kemudian referensinya silahkan nanti saya ada beberapa buku casting yang nanti bisa saya sharekan ke sana. Bentar, ada sedikit gangguan. Itu diantaranya buku-buku yang akan saya gunakan. Analisis casting defect saya punya, kemudian ASM Metal Handbook itu tentang casting itu ada di volume 15. Kemudian Kalister, dari bukunya Kalister itu juga ada buku casting, itu sedikit saya ambilkan dari sana. Kemudian dan kumpulan book saya juga punya, itu untuk tentang dapur peleburan, yaitu dengan kumpulan handbook. Kemudian PR Berly Foundry teknologi itu digunakan untuk perancangan dalam sistem salurannya. Kira-kira itu yang akan saya sampaikan, kemudian referensinya. Nah, sebagai awal ini akan saya putarkan video, saya coba share ini saya cukupkan dulu, saya sharekan lagi tentang ini yang lain akan saya coba. Anda saya perlihatkan ke video pengecoran, silahkan dilihat dulu. Setelah itu kalau ada pertanyaan dan sebagainya, semoga bisa diputar videonya.
Maaf, nggak bisa di ini, jadi saya lanjutkan aja tentang pengecorannya. Jadi mau saya ini kan tapi nggak bisa ini. Mau saya putarkan video. Jadi video tentang pengecoran sebenarnya saya ini tapi nggak bisa saya putarkan di sini. Jadi tentang pengecoran ini kalau kita lihat, bentar kita kembali ke yang sebelumnya. Jadi kalau pengecoran besi seperti biasa dari diagram FE dan C ini kita ketahui kita kelompokkan menjadi dua, yaitu tentang steel cast atau pengecoran baja dan pengecoran besi cor atau cast iron dan steel casting. Itu yang membedakan adalah karbon di dalamnya. Kalau karbon kurang dari 2% dia termasuk cast steel. Kalau lebih dari 2% itu yang disebut dengan cast iron. Kalau yang disebut dengan besi murni atau besi ferrit itu besi dengan kandungan karbonnya kurang dari 0,02%. Dari diagram ini setelahnya bisa ditarik ini, jadi kita temperatur tuangnya berapa itu bisa dilihat, misalnya dengan karbon 0,8% kita tarik garis ke atas sampai ketemu titik solidusnya. Biasanya pengecoran dilakukan 100 derajat di atas temperatur solidusnya. Semakin tinggi karbon, dia temperatur tuangnya semakin rendah. Kalau dia lihat dari diagram Fe dan Fe3C ini. Kemudian ini saya pengelompokan untuk cast iron. Cast iron sendiri dibagi menjadi beberapa, itu ada daerah 1, 2, dan 3. Kalau daerah 1 itu yang membedakan kandungan karbon dan silikonnya. Kalau kandungan karbon dan silikonnya rendah, biasanya itu terjadi yang disebut dengan besi cor putih. Ini untuk khusus cast iron, belum ke bajanya. Kemudian kalau pada daerah 2 itu antara karbon dan silikonnya sudah cukup tinggi, itu termasuk besi cor kelabu, tapi tipe 2 maupun tipe 3. Tipe 2A maupun tipe 2B. Kemudian yang daerah 3 itu karbon dan silikonnya cukup banyak, sehingga di situ pasti terjadi gray cast iron. Itu bagian-bagian dari besi cor. Ini tadi saya bilang cast iron, ada namanya white cast iron dan gray cast iron. Disebut dengan white cast iron itu kalau kita patahkan pada permukaannya dia akan nampak putih, makanya disebut dengan white cast iron. Kalau yang gray juga kalau kita patahkan di situ akan kelihatan warna grey-nya atau abu-abunya. Dia berwarna abu-abu karena terdiri di situ akan ada karbon bebas dan cemented. Cemented itu berwarna putih, karbon bebasnya berwarna hitam. Jadi gabungan antara hitam dan putih itu menjadi abu-abu, maka disebut dengan gray cast iron. Untuk yang white cast iron itu sifatnya salah satunya adalah keras, susah dimasining, tapi kalau keras itu biasanya berhubungan dengan getas. Maka untuk meningkatkan sifat mekanisnya itu bisa dirubah dengan melakukan treatment. Di treatment, kalau white cast iron atau besi cor putih itu kalau di treatment jadinya nanti adalah malleable cast iron.
Kalau gray cast iron itu ada karbon yang berdiri bebas, itu grafitnya berbentuk lamelar atau seperti cacing. Kalau seperti cacing, kalau ada suatu benturan, maka dari ujung grafit ke grafit yang lain itu akan menyambung, dan disitulah awal terjadinya retak, sehingga gray cast iron pun masih bisa pecah karena ada retakan yang menyambung dari antar karbonnya sehingga mudah pecah juga. Untuk meningkatkan sifat mekanisnya, kalau gray cast iron itu bisa ditambahkan suatu unsur paduan, jadi mengubah bentuk grafitnya yang pertama lamelar atau seperti cacing itu dirubah menjadi bentuk bulat, sehingga tidak gampang merambat dari grafit yang satu ke grafit yang lain. Itu yang disebut dengan FCD atau Ferro Casting Ductile. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini pengelompokan untuk jenis besi cor. Itu ini kalau dilihat dari struktur di dalamnya. Contoh, white cast iron itu di situ isinya perlit dan martensit di situ. Karakteristiknya bisa dihubungkan ke sana. Contoh gray cast iron itu ada ferrit, di dalamnya itu ada ferrit, ada perlit, bisa juga ada austenit. Itu secara umum seperti itu, dan seterusnya silakan dibaca sendiri. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau besi cor kelabu gray cast iron seperti yang paling kiri, grafitnya seperti cacing semacam itu. Hitam-hitam itu adalah grafit. Kemudian untuk memperkuat, grafitnya kita rubah menjadi bentuk bulatan-bulatan itu dengan menambahkan unsur paduan di dalamnya. Jadi grafitnya berbentuk bulat. Itu kalau yang hitam itu grafit, yang putih itu belum nampak, kemudian dietsa, setelah dietsa baru akan nampak perlit-perlitnya itu akan nampak di sana. Dari gray cast iron bisa dirubah menjadi FCD 45 itu ferritic, kalau FCD 70 itu perlitic. Jadi fasa perlitnya lebih disebut ferritic karena fasa ferritnya banyak. Kalau disebut perlitic juga karena fasa perlitnya lebih dominan atau lebih banyak di sana. Kalau cast steel ya dibagi lebih banyak lagi di sana. Ada carbon steel, jadi hanya besi karbon, di situ belum menggunakan unsur paduan. Jadi di situ ada low carbon steel, medium carbon steel, dan high carbon steel. Disebut low carbon steel karena karbonnya antara 0,2 sampai 0,4. Kalau medium antara 0,4 sampai 0,5. Kalau yang high itu lebih dari 0,5. Kemudian juga ada baja paduan, itu baik low alloy steel maupun high alloy steel, itu yang membedakan paduannya rendah dan paduannya tinggi. Itu juga tergantung dari sifat yang diperlukan di lapangan. Nah, ini rasio
benda casting dan kegunaannya. Di otomotif itu paling banyak yang menggunakan barang-barang dari pengecoran, itu hampir 50%. Kemudian di kapal, kemudian di alat berat, maupun di pemipaan, ada konstruksi itu ada tersendiri. Nah, ini kalau kita lihat, kalau di otomotif kenapa paling banyak? Karena hampir semua komponennya terbuat dari proses pengecoran. Di sana ada cylinder block, ada flywheel, ada brake drum, disc loader, dan sebagainya. Itu semuanya dari proses pengecoran. Jadi sangat banyak di sana. Manifold, bearing cup, dan sebagainya, semuanya dari proses pengecoran. Kalau di alat berat, ya ada juga yang dari pengecoran. Di situ ada counterweight atau pemberat, itu biasanya terbuat dari besi cor. Kemudian tip bucketed, itu juga tubesnya itu cast steel, dibuat pengecoran dari baja, maupun engine-nya itu biasanya terbuat dari besi cor juga, itu dari proses pengecoran. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Coba nanti saya ubraknya tentang video pengecoran biar Anda bisa lihat proses-proses pengecoran. Ada pertanyaan sampai sini? Dari saya masih belum ada, Pak. Oh, sampai saat ini. Oke. Nanti materi atau kapan saya sharekan di WAG, baik yang ini materi yang saya sampaikan, PPT-nya maupun buku referensi, saya punya beberapa, nanti bisa saya sharekan lewat WAG. Silahkan dibaca. Pak. Ya, silahkan. Untuk ini sih Pak, yang nama saya Hasan dari Teknologi 2020. Untuk bukunya kan Bapak pakai banyak ya Pak, ya nanti yang sekiranya mengacu lebih banyak ke materi yang diajarkan sama ujiannya yang mana ya Pak? Itu semuanya ada, saya ambilkan sedikit-sedikit. Jadi saya ambilkan misalnya ini contoh untuk sistem saluran. Sistem saluran itu kenapa sampai terjadi persamaan semacam itu saya ambilkan dari PR Berli. Kemudian kalau yang materi-materi secara umum tidak begitu ini saya ambilkan ada yang dari Kalister, ada yang dari Metal Handbook. Jadi saya cuplikan dari sana sini itu. Tapi saya ada semua itu materinya, jangan khawatir. Nanti saya sampaikan, saya ini kan. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Atau ada yang tanya tentang pengecoran, kapanpun, tidak harus pada materi itu, misalnya tanya yang tentang yang lain akan saya jawab. Misalnya saya menyampaikan pendahuluan ini, Anda tanya, Pak, pengecoran itu sebenarnya bagaimana dan sebagainya, apa pemilihan jenis tungku dan sebagainya seperti apa, itu bisa saya jawab. Tidak harus pada waktu saya menyampaikan materi itu aja. Gitu. Ya. Saya bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, saya Rizky Duramdhani dari Teknik Mesin Angkatan 2019 Pak. Dari yang sepengetahuan saya Pak, untuk proses casting itu kan biasanya dilakukan karena memang part-part tersebut memang biasanya sulit dibuat ya Pak kan. Jadi karena itu jadi langsung dicetak begitu saja Pak, jadi lebih mudah dalam pembuatannya. Apakah ada faktor lain juga Pak yang memudahkan kenapa kebanyakan part itu digunakan cara metodenya itu dengan casting begitu Pak? Baik. Oke, saya jawab ya. Tentang casting itu sebetulnya itu malah disebut dengan industri manufaktur dasar itu dari casting. Semua benda itu biasanya dibikin melalui casting dulu. Sebagai contoh, baja profil
kan ada yang tipe seperti huruf I, kemudian C, kemudian atau holo atau bulat, itu semuanya awalnya dibikin melalui proses pengecoran. Bentuknya seperti benda bejal, setelah itu baru dilakukan, setelah dicor menjadi batangan kemudian diolah, dipanaskan, kemudian melalui proses pembentukan, itu kemudian menjadi baja berprofil seperti itu. Jadi dasarnya selalu melalui casting dulu. Sebagai contoh rel kereta api. Pembikinan rel kereta api itu awalnya juga dicor dulu dalam bentuk batangan, tapi tidak sepanjang itu, tapi dimensinya lebih gede. Kemudian di treatment, kemudian di roll menjadi bentuk seperti rel kereta api itu. Awalnya juga dari casting. Jadi malah sebagai ini dasar itu semuanya dari pengecoran. Gitu ya, Dek. Ada lagi? Jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Silakan kalau ada lagi. Memang pengecoran itu gampang-gampang susah, Dek. Karena pengecoran itu dikenal kalau Anda baca buku referensi, kalau Anda buku referensinya itu, kalau yang bahasa Indonesia itu yang cukup bagus itu dari bukunya Pak Tata Surdia, yang belum lama ini meninggal, profesor dari ITB. Dia membuat buku itu, pengecoran logam. Itu dari sejarahnya itu dikenal itu 6.000 tahun sebelum Masehi. Jadi zaman itu sudah ada pengecoran. Waktu itu kan dibikin semacam senjata, mata panah ujungnya itu, tapi yang dibikin waktu itu logam bukan besi karena semacam timah atau PB itu temperatur cairnya kan cukup rendah, sehingga cuma dipanaskan pada ini tertentu dia sudah meleleh sampai 200-an berapa derajat, itu dia meleleh, kemudian dicetakkan ke batu yang ujungnya, yang bentuknya mempunyai rongga seperti runcing seperti mata panah itu, baru dibikinkan anak panah semacam itu. Kemudian lagi kalau yang dari besi, waktu itu kalau belum tahu cara mencairkan besi, kalau besi kan titik leburnya cukup tinggi, jadi teknologinya belum ada, ya cuma dipanaskan, kemudian membara, baru dipukul-pukul menjadi bentuk runcing seperti mata anak panah itu. Sejarahnya semacam itu, Dik. Silakan kalau ada lagi. Atau ada mau mulai saya ajarkan dari mana dulu, saya seperti materi yang saya share tadi, mana dulu yang dipelajari, urut seperti itu, atau bebas, atau berdasarkan pilihan Anda, saya siap. Saya dilahirkan dari, asli saya Japer Klaten, salah satu sentra industri pengecoran terbesar di Indonesia. Jadi saya dilahirkan dari ini. Jadi saya belajar pengecoran itu sejak kecil, sudah belajar pengecoran. Kemudian di Japer sini juga ada sekolah pengecoran logam. Jadi sekolah khusus pengecoran logam, tapi setingkat D3 atau politeknik. Jadi dia belajar pengecoran itu selama 3 tahun, khusus belajar tentang pengecoran. Tapi di sini saya ngajar Anda cuma 2 SKS ya. Jadi saya ambilkan yang poin-poin pentingnya di pengecoran, begitu aja. Jadi bisa kan Anda bayangkan, Anda belajar hanya seminggu sekali ya. Kalau di sini ya, kalau di Politeknik khusus pengecoran itu ya 3 tahun belajar. Jadi 18 SKS itu isinya pecahan dari pengecoran logam setiap semesternya selama 6 semester. Gitu. Ada pertanyaan lagi, silakan.
Permisi Pak, Yuk. saya mau tanya Pak. Yuk. Kan gini Pak ya, kita kan mahasiswa dananya terbatas nih Pak. Ketika kita mengambil suatu tugas kayak melakukan proses pengecoran, kan kita tahu ketika logam itu sudah dingin kan akan mengalami penyusutan ya Pak. Ya. Nah, kan kita ada satu jalannya untuk mencegah penyusutan itu kan kita membuat riser ya Pak. Iya. Nah, itu Pak, gimana sih Pak penghitungannya Pak, biar si risernya itu yang kita buat tidak berlebihan Pak. Jadi kan nggak mengebuang banyak material banyak Pak. Iya, memang. Gimana gitu Pak? Oke, di dunia pengecoran itu penyusutan itu ada dua, penyusutan panas dan penyusutan dingin. Yang namanya penyusutan panas itu selama dia dalam keadaan cair itu juga terjadi penyusutan. Kemudian termasuk riser itu ada di penyusutan panas. Jadi selama dia proses dari cair ke beku itu terjadi penyusutan sehingga rongga itu sebetulnya dipindahkan dari benda kerjanya ke risernya. Jadi riser sendiri itu dihitung dan ditempatkan pada bagian yang membeku paling akhir sehingga dia efektif untuk mengisi rongga di dalam bendanya. Kalau ada rongga di sana susut, disuplai dari riser tersebut. Itu ada aturan-aturannya. Kalau Anda untuk memperkecil untuk efisiensinya biar efisiensi dari penambahnya cukup gede, Anda harus bisa membuat semacam riser itu tahan cetakannya di situ, sekeliling riser itu harus tahan terhadap panas atau panas itu tidak keluar dari situ. Jadi semacam diisolasi di situ sehingga di situ itu membeku paling lama. Dengan riser yang kecil, kalau membekunya lama, otomatis suplainya akan lancar juga. Tapi biasanya riser kan terbikin dari cetakan itu juga, jenis pasirnya juga otomatis kadang pembekuannya hampir berbarengan dengan benda. Maka biasanya riser itu dijadikan ukuran yang lebih gede. Kalau Anda ingin efisiensi, ya Anda harus memiliki material untuk sekeliling riser itu dikasih suatu isolator biar panasnya di situ tetap panas sehingga tidak membeku atau membekunya lama sehingga suplainya akan lancar. Nah, semacam itu. Jelas? Jelas Pak. Ya. Berarti salah satu caranya ketika kita ingin meminimalkan bentuk riser itu dan menghemat material itu, kita harus membuat area di sekitar riser itu memiliki tahanan panas yang lebih baik ya Pak? Iya, semacam itu. Sekarang sudah dikembangkan, riser itu dibikin cetakan di riser itu disusun dari keramik. Keramik itu semacam keramik, dia tahan panas, kemudian diletakkan di situ. Jadi risernya tidak mengikuti dari bahan pasirnya yang sama, itu dikasih semacam isolator semacam itu, ditempatkan pada bagian riser itu. Sehingga di situ tidak ada panas keluar, dia tahan panasnya lebih lama, otomatis membekunya lama, dia akan mensuplai ke bendanya lebih efisien, semacam itu. Oke, baik, ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, untuk minggu depan saya akan membahas tentang tanur-tanur yang digunakan di peleburan. Setelah itu nanti baru masuk ke pembekuan logam. Jadi jenis tanurnya kan untuk melebur logam bukan besi dan besi itu beda temperaturnya, otomatis akan beda di teknologinya atau bahan bakar yang digunakan akan berbeda di sana. Silakan cari referensi buku apapun bisa digunakan tentang tanur atau dapur peleburannya. Gitu ya, Dek? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, kalau gitu kuliah kita akhiri ya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk.
izin meninggalkan ya. Yang belum absen silahkan ini di WA grup nanti akan saya absenkan ya. Terima